Hai guys, kembali lagi bersama kita di podcast Berani Investasi. Dan hari ini adalah kedatangan yang sangat ditunggu-tunggu karena kita akan membicarakan secara detail tentang sektor semen. Nah, kita mau kenalkan dulu nih teman kita yang hari ini join bersama kita di podcast Berani Berinvestasi, yaitu Bob Setiadi. Halo Mas Bob, gimana keadaannya? Siang, baik. Baik ya, oke sip. Nah teman-teman, kita mau bahas detail tentang sektor semen. Tapi terlebih dahulu juga kita juga mau lihat nih belakangan ini nih Mas Bob. Itu kalau kita perhatikan memang kecenderungan volume dari first half tahun 2023 penjualan semen ini agak-agak turun nih. Ini mungkin ditanya oleh teman-teman yang dengerin di podcast. Nah ini gimana nih tanggapannya Mas Bob? Ya, jadi kalau kita agak trace back sedikit ya, penjualan semen itu kan kira-kira sekitar sebelum COVID itu sekitar 70% dari semen kantong dan 30% dari semen curah ya. Jadi ketika COVID kita ngelihat semen curahnya turun, terus semen kantongnya naik lumayan masih stable. Jadi penjualannya jadi sekitar 75-25 ya. Nah kalau kita lihat belakangan ini emang kecenderungannya semen kantongnya itu agak sedikit weak ya penjualannya ya. Jadi udah balik lagi ke 70-30 lagi. Kalau dari data terakhir sih mungkin April agak sedikit skewed by Lebaran ya. Cuman kalau kita lihat dari data Maret, penjualan semen bagnya itu sekitar minus 11%, sedangkan yang penjualan semen curahnya itu plus 7% ya. Jadi kelihatan ada emang kecenderungannya semen bagnya agak weak ya. Kalau menurut kita sih ini sangat kelihatan impact dari kenaikan harga BBM. Jadi ketika BBM naik bulan September, di Oktobernya itu sangat kelihatan sekali ada penurunan penjualan semen yang lumayan signifikan ya. Jadi mungkin bisa dibilang ada salah satu penyebabnya adalah kenaikan harga BBM yang berimpact kepada semen kantong. Terus juga mungkin ada impact dari kenaikan harga ya. Jadi kalau dilihat dari kenaikan harga semen, pemain besar seperti Semen Indonesia, Indosemen yang menguasai pasar dan bisa dibilang adalah tier 1 ya untuk semen itu mereka menaikkan sudah 4 kali dari fourth quarter 2021. Jadi mungkin ada some catch up to do antara purchasing power dari masyarakat dengan kenaikan harga semen. Oke, jadi detail banget ya Mas Bob ya. Jadi mengenai tadi dari segi BBM, lalu juga dari harga yang terjadi kenaikan juga di semen Indonesia maupun juga Indosemen ya, Mas Bob ya. Nah, Mas Bob, ini kan sebentar lagi kita akan menyelesaikan first half tahun 2023 nih. Nextnya lagi nih second half. Nah kira-kira nih Mas Bob ngelihat prediksi untuk second half ini, apakah volumenya cenderung lebih baik atau sebaliknya akan sama aja atau malah bisa turun? Itu gimana Mas Bob? Ya kalau dibandingkan first half sama second half secara historically emang second half selalu lebih baik ya daripada first half. Jadi perbandingannya itu biasa 45 di first half, 55% di second half ya. Jadi kalau kita lihat first half to second half, definitely second half bakal ada improvement. Second quarter 2023 ini kelihatannya penjualan semen masih akan terdampak karena kan libur lebaran kita lumayan panjang ya. Jadi ada penambahan hari libur, jadi itu lumayan berdampak ke penjualan harga semen sih. Penjualan volume semen. Kalau dilihat dari data, biasa ada antara first half sama second half itu ada growth sekitar 28% di 5 tahun terakhir ya. Jadi ya second half itu should be okay. Kalau kita berbicara dengan company Semen Indonesia, Indosemen itu mereka bilang second half itu volumenya should be better. I think it also lumayan disupport dari yang saya tadi bilang itu yang fourth quarter 2022-nya itu sangat weak. Jadi ya ada low base effect lah dari fourth quarter. Tapi kalau kita melihat di luar hal itu juga
mungkin kita bisa berharap dari better government spending. Jadi kan kelihatannya beberapa budget pemerintah itu agak slow keluarnya di first half ini. Jadi ada push dari situ. Ada juga kita bisa mungkin berharap dari akselerasi dari pembangunan IKN juga yang bakal menopang dari bulknya sih. Itu untuk domestiknya. Oke, jadi detail ya teman-teman ya, tadi udah diutarakan oleh Mas Bob ya. Dan ini kalau kita perhatikan berarti ada poin positif ya di second half tahun 2023 ini. Jadi kalau teman-teman lihat saham-saham semen Gresik ini sebenarnya atraktif juga ya kalau kita perhatikan untuk ekspektasi di second half-nya ya. Nah, bicara tentang sahamnya nih Mas Bob. Ini kan yang paling orang suka kan sekarang semen Gresik sama INTP. Nah, dari kedua itu Mas Bob kira-kira lebih tertarik yang mana nih? Ya, I think menurut saya sih dua saham ini punya keunggulannya masing-masing ya. Kalau kita bicara dari valuasi, otomatis semen Indonesia itu lebih menarik daripada Indosemen ya. Karena kan valuasinya kalau kita lihat dari perbandingan EV per ton, itu semen Indonesia sekarang di sekitar 52 dolar per ton, sedangkan Indosemen itu di sekitar 89. Jadi sebagai perbandingan itu replacement cost. Jadi kalau misalnya kita bikin pabrik semen baru itu di kisaran sekitar 120 dolar per ton sekarang ya. Jadi dengan kata lain ya, semen Indonesia ini harganya udah setengah daripada kalau kita misalnya ada pemain mau bikin pabrik baru. Jadi sangat atraktif kalau kita ngomong valuasi. Ada keunggulan di semen Indonesia. Terutama lagi kan semen Indonesia harga sahamnya udah jatuh mendekati harga COVID ya, waktu COVID ya. Tapi kalau kita ngomong secara upside potensial dari performance-nya, kan yang ditunggu-tunggu sama orang tahun ini adalah ya improvement di margin ya. Dan yang paling gampang itu sebenarnya kan di energy cost, biaya energi, karena dari harga batu bara kan juga udah turun. Nah, kalau kita berkaca dari hal itu, kelihatannya Indosemen itu yang lebih ada upside-nya, karena kan tahun lalu kan mereka dapat DMO batu baranya itu kan belum 100% ya, sedangkan semen Indonesia itu sudah lumayan tinggi pencapaian harga DMO batu baranya. Oke. Jadi itu yang membuat semuanya dua-duanya menarik, cuman kita lihat dari perspektifnya dari mana, bener nggak ya? Oke, itu ya teman-teman, itu jadi pemilihan buat teman-teman kira-kira mana nih yang atraktif. Tapi tadi Mas Bob bilang sebenarnya dua-duanya menarik, cuman kita lihat perspektifnya dari mana ya, entah dari valuasi ataupun dari sisi yang lainnya tadi yang diutarakan oleh Mas Bob. Nah, Mas Bob tadi sebenarnya Mas Bob bilang harga energi udah mulai turun nih. Nah, berarti kalau misalnya nanti nih harga energi turun, berarti impact buat si semen ini gimana ke depannya? Ya, jadi mungkin impact-nya ada, kita bisa lihat dari dua sisi ya. Pertama, otomatis dari numbers-nya semen Indonesia dan Indosemen. Jadi sebagai perbandingan, perusahaan semen itu pakai batu baranya itu bukan yang Newcastle grade ya, bukan yang 6.300 kalorific, tapi mereka pakainya yang ICI 4, which is kan sekitar 4.200 kalorific. Jadi ketika 2020 ketika COVID itu ICI 4 harganya sekitar 30-an dolar ya. Terus ketika coal naik sangat tinggi itu sempat nyentuh sampai 120 dolar. Jadi bisa dibayangkan ya, untuk pembelian coal-nya kalau tidak mendapatkan DMO itu naik 4 kali lipat. Betul. Jadi sangat impact-nya tuh lumayan kerasa lah, kita lihat terutama di 2021 dan di 2022 ya. Sekarang sih sebenarnya harga ICI itu udah mulai turun ya. Jadi angka terakhir itu masih di 70-an dolar, tapi tetap aja masih tinggi gitu. Ini sangat berdampak again tanpa demo itu. Kalau harga coal tinggi bakal mengerus marginnya dari semen, perusahaan semen. Jadi kalau mau dikasih ilustrasi, energy cost itu sekitar sepertiga dari total cash cost-nya perusahaan semen, dan coal itu sekitar setengahnya dari energy cost itu. Jadi ya bisa dibilang ya
sekitar 15-20% impact ke cash cost dari coal gitu ya. Itu kalau kita lihat dari segi fundamental numbers-nya. Tapi tentu aja ada dari segi persepsi dari market ya. Jadi kan beberapa investor itu menganggap semen sebagai hedging dari coal. Jadi kalau coal tinggi, ya mereka pindah dari semen ke perusahaan batubara. Tapi itu juga bisa dibilang kebalikannya. Ketika coal udah mulai turun, ya mereka otomatis harusnya lebih tertarik lagi sama perusahaan semen sih. Benar. Jadi ya itu dari dua sisinya. Untuk kalau gimana kita lihat batubara impactnya ke perusahaan semen. Iya. Itu ya teman-teman ya. Nah mungkin itu aja Mas Bob, ini pertanyaan terakhir dan thank you banget untuk penjelasannya mengenai sektor semen terkait juga coal. Tadi udah dijelaskan lebih detail ya tentang apa yang terjadi bila mana semen ternyata harga coal menaik, itu juga berpengaruh kepada semen. Sebaliknya kalau harga coalnya turun itu juga sangat berpengaruh, malah bisa positif juga ya untuk kedepannya. Thank you banget Mas Bob, sehat terus, sukses terus untuk di CGS CIMB Sekuritas Indonesia. Nah guys, gimana obrolan kita? Sangat seru bukan? Nah, sampai jumpa di podcast Berani Berinvestasi selanjutnya. Karena kalau tidak mulai dari sekarang, kapan lagi? See ya!